Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Di sini saya kembali lagi berbagi ke teman-teman ya, sekaligus membuat konten ini sebagai podcast juga ya di Anchor. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan silakan bisa di Anchor. Dan pada kali ini saya akan berbagi bukan coding lagi ya, tapi sedikit lebih pengetahuan aja sih, yaitu tentang Deno ya. Baik, kali ini kita ngobrol santai aja, kita tidak ada coding-codingan apapun, kita ngobrol santai. Saya akan membahas tentang Deno itu apa dan gimana sih cikal bakalnya Deno itu muncul. Karena saat saya membuat tutorial ternyata banyak banget yang bertanya tentang apa itu Deno gitu. Baik, kita lanjut aja ya. Saya akan mulai dengan penjelasan tentang apa itu Deno. Oke, Deno. Deno itu tidak jauh dengan JavaScript ya. Bukan JavaScript. Deno itu nggak jauh dengan Node.js maksudnya. Deno juga merupakan runtime JavaScript. Cuma bedanya dia juga bisa menjalankan TypeScript. Sama dengan Node.js berjalan di sisi server. Nah, gitu. Itu bedanya Deno ya dengan Node.js. Dan yang kedua yaitu Deno dibangun juga dengan menggunakan JavaScript VS JavaScript Engine ya, sama halnya dengan Node.js. Cuma bahasanya yang digunakan untuk membangunnya itu agak beda. Kalau Deno menggunakan Rust, kalau Node.js menggunakan C++ ya. Namun ada beberapa referensi yang saya baca juga, awal-awalnya Deno ini dibangun menggunakan Golang ya. Cuma untuk menghindari garbage collection, jadi digunakanlah Rust. Seperti itu. Oke, Deno juga dibuat oleh kreatornya Node.js juga ya. Siapa lain kalau bukan si Riandal. Riandal juga memperkenalkan Deno ini lumayan lama ya, sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2018 di JSCon EU 2018. Latar belakangnya sih si Rian ini mengembangkan Deno ini adalah dikarenakan Node.js itu memiliki bug yang lumayan sulit untuk ditangani, sedangkan pengembangannya sudah sangat maju dan cepat ya. Nah, untuk itu keluarlah Deno, framework Deno yang dibuat oleh si Riandal, yang fungsinya untuk ya menutupi kekurangan dari Node.js tersebut. Nah, itu dia teman-teman tadi penjelasan tentang apa sih itu Deno gitu. Nah, selanjutnya banyak sekali pertanyaan di teman-teman juga tentang perbedaan Deno dan Node.js itu seperti apa sih? Oke, kita lanjut ya. Di sini saya akan membahas tentang Deno dengan Node.js dan apa sih bedanya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah sintaks. Deno secara default menggunakan ES modul. Nah, sedangkan di Node.js masih menggunakan CommonJS ya. Makanya di Deno itu sudah bisa cara default tuh bisa import library gitu. Biasanya kalau di Node.js kan kita menggunakan require, kita const require. Nah, dan di Deno juga secara default sudah mendukung top level async await. Nah, jadi kita tidak perlu membungkus suatu await itu ya, atau menggunakan await itu di dalam async function lagi. Karena sudah ada otomatis di top levelnya, jadi kita cukup menggunakan await-nya aja, seperti itu. Nah, yang kedua perbedaan antara Node.js dan Deno itu adalah di package manager ya. Di package manager di Deno itu package manajernya itu desentralisasi package. Apa itu? Ya, Deno tidak menggunakan Node modul, tidak ada npm dan yarn seperti halnya di Node.js ya. Jadi
kita itu bisa menaruh library-nya kita itu dimanapun. Jadi direpresentasi di dalam bentuk URL maupun file path gitu atau lokasi file. Nah, jadi contohnya seperti bawah ini, import nama library-nya alias dari Denoland. Nah, untuk Deno ini di saat kita menjalankan project itu, kan otomatis dia akan mendownload kan ya. Nah, pertama kali dia mendownload saat kita menjalankan project kita, Deno itu akan langsung mengcase library tersebut. Jadi kita tidak perlu mendownload package-package tersebut secara berulang-ulang, dan kita juga bisa running secara offline gitu. Karena package-nya itu yang sudah kita gunakan di awal itu sudah di cache di lokalnya kita, seperti itu. Dan buat teman-teman misalkan di Deno untuk library itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, ditaruh di suatu website namanya deno.land/x. Nah, buat teman-teman yang ingin mensubmit package-nya juga, ya silahkan ditaruh aja di sana sehingga bisa diakses oleh developer lainnya yang ingin menggunakan package teman-teman, seperti itu. Jadi kita tidak perlu seperti Node.js ya, kita buat upload dia di npm registry seperti yang saya pernah buat juga sih. Oke, perbedaan yang ketiga adalah Deno itu berjalan di sandbox. Jadi semua aksesnya itu seperti akses read file, write file, akses internet, I/O gitu membutuhkan permission atau apa istilahnya ya. Jadi akses itu harus permisi gitulah. Jadi seperti yang contoh teman-teman lihat di sini, kalau kita running di Deno, kita misalkan menjalankan Deno run allonet nih untuk permission networknya. Nah, di sini saya membangun Telegram bot. Padahal di Telegram bot ini membutuhkan 3 flag, misalkan net, allonet, alloread, sama alloenv, karena membutuhkan environment juga. Nah, karena tidak ada permission read dan env, di sini dia memberikan error unshow permission deny. Nah, di sini dia udah read access to env, run again with the allow read flag. Nah, kita diperintahkan untuk menambahkan flag allow read. Nah, seperti itu. Kalau di Node.js kan kita tidak perlu, asalkan project sudah dijalankan, jadi semua file system bisa digunakan, internet sudah bisa digunakan gitu. Dan perbedaan selanjutnya yaitu built-in TypeScript. Nah, jadi Deno itu secara default sudah mensupport TypeScript. Jadi udah TypeScript out of the box seperti itu. Jadi kita tidak perlu menginstal dan mengkonfigurasi TypeScript secara manual seperti halnya di Node.js. Jadi semuanya udah komplit ada di TypeScript itu udah ada di Deno. Baik, untuk satu lagi sih yang membuat saya suka sih pakai Deno juga, bukan suka sih, saya baru-baru belajar karena saya juga masih menggunakan Node.js juga di production maupun development. Di Deno menginstalnya sangat gampang sekali sih, cuma menjalankan sebuah file script, file bash gitu kan. Jadi sekali menjalankan, dan setup path-nya juga sih. Cuma segitu aja sih. Jadi itu dia ya bagi teman-teman perbedaan penjelasan tentang Deno dan perbedaannya dengan Node.js ya. Dan aja juga sih beberapa pertanyaan saya lihat di internet. Ada yang menanyakan bahwa apakah Deno ini akan menggantikan Node.js ya. Di sini saya masih kurang paham ya, tapi kalau prediksi saya sih tidak secepat ini, karena komunitas Node.js itu sudah sangat luas sekali dan sangat besar sekali. Di Indonesia saja sudah sangat besar sekali, dimana sudah digunakan untuk di production juga sudah banyak. Nah, tapi kita lihat lagi dari kelebihannya si Deno ini, mungkin kedepannya
sedikit demi sedikit para developer akan bermigrasi sih ke Deno, karena melihat kelebihannya itu ya tentang TypeScript, udah built-in TypeScript-nya, sekuritasnya, desentralisasi package-nya gitu. Sehingga menurut saya ini sangat gampang sekali lah gitu. Jadi simple lah gitu. Baik teman-teman, untuk sharing kali ini cukup saja sampai sini sih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditaruh di kolom komen, atau ada saran materi apa yang harus saya sampaikan, silahkan ditaruh di kolom komen. Dan jangan lupa di YouTube untuk di like, di komen, dan di subscribe juga ya. Dan tombol loncengnya diklik agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate suatu video. Baik, teman-teman, itu saja dari saya. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.